Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pohon penurunan. Nah, pada prinsipnya pohon penurunan ini adalah berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai ya dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Nah, ini sebenarnya sama pada saat kita membuat satu mesin ya, mesin FA, finite automata yang kemarin. Jadi setelah selesai kita membuat mesin dari tabel transisi yang sudah disediakan, ini kita akan memberikan suatu pengecekan ya, apakah serangkaian string itu diterima atau ditolak gitu oleh mesin. Nah, untuk memperlihatkan ditolak atau diterimanya ini kan kita akan memperlihatkan langkah-langkah dalam mesin tersebut. Jadi loncatan dari satu state ke state yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pohon penurunan yang akan menggambarkan bagaimana rangkaian itu akan bisa muncul ya dari aturan-aturan produksi yang telah disediakan. Untuk permulaannya, sebelum kita masuk ke pohon penurunan, di sini pohon penurunan ini akan banyak kita gunakan di dalam tata bahasa bebas konteks ya. Bahasa bebas konteks. Jadi bedanya antara tata bahasa bebas konteks dengan tata bahasa reguler ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari tentang tata bahasa reguler. Nanti kalau tata bahasa reguler itu kalau kita lihat ya, nah ini jadi kalau di dalam tata bahasa reguler, sebentar ini saya gambarkan dulu. Nah, misalnya kan kemarin itu untuk pertemuan sebelumnya ya kita mempunyai alfa ke beta. Nah, sebenarnya kalau di dalam tata bahasa reguler ini misalnya ada satu variabel ini misalnya ke A, B. Nah, gini. Di dalam tata bahasa reguler ini kita dibatasi pada hasil produksinya. Nah, yang mana sih yang hasil produksinya? Ini loh, yang hasil produksinya itu adalah yang betanya. Jadi di sini karena di dalam tata bahasa reguler ini kita kalau dari mesin ya kita buat aturan produksinya itu secara langkah per langkah. Jadi kalau kita lihat, nah inilah yang kita sebut sebagai tata bahasa reguler. Jadi dia dibatasi ya, untuk panjang dari variabel dan terminalnya. Nah, berbeda halnya dengan tata bahasa bebas konteks atau kita sebut sebagai konteks free grammar ya, atau kita sebut sebagai CFG untuk selanjutnya. Kalau untuk CFG ini saya warna merah ya. Untuk CFG ini CFG. Nah, ini untuk polanya ya, pola dari aturan produksinya itu kalau misalnya CFG itu misalnya gini, B menghasilkan C, D, E, F, G. Nah, kayak gini ya. Ini kita sebut sebagai CFG atau konteks free grammar. Nah, ini atau misalnya D, B, C, D, E. Nah, ini adalah CFG. Kita lihat ya. Ini. Jadi berbeda dengan tata bahasa reguler ya yang seperti ini, misalnya A itu menghasilkan A, B. Jadi dia dari jumlahnya aja cuma 2 ya. Jadi terdiri dari terminal dan variabel gitu. Nah, kalau di sini enggak ya. Jadi kalau kita lihat di sini variabel terus terminalnya ada di tengah atau bisa juga terminalnya itu ada di ujung. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita sebutkan sebagai CFG.
Di sini CFB itu adalah sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia ini kita sebut sebagai tata bahasa bebas konteks. Nah, kalau yang ini kita sebut sebagai tata bahasa reguler. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pohon penurunan ya. Nah, di sini misalnya saya punya aturan produksi. Jadi aturan produksinya itu adalah misalnya S itu menghasilkan AB, kemudian A itu menghasilkan AA, dan ini ada di pertemuan sebelumnya ya. B itu menghasilkan BB. Sekarang kita diminta untuk menggambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai A. Untainya adalah A, B, B, B. Nah, ini kita diminta untuk menggambarkan pohonnya seperti apa sih gitu loh. Nah, sekali lagi ini saya definisikan pohon penurunan ya itu adalah suatu graf terhubung ya, tidak sirkuler. Maksudnya tidak sirkuler itu adalah dia tidak kembali lagi ya ke atas atau ke not sebelumnya gitu ya, yang memiliki satu simpul yang disebut sebagai akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Itu adalah satu pohon. Nah, pohon penurunan ini akan berguna ya untuk menggambarkan bagaimana memperoleh satu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya aturan produksi seperti yang ada di sini ya, bagaimana kita menurunkan untuk untai A, A, B, B, B. Nah, itu ya. Nah, kita ingat lagi untuk aturan produksi. Itu kan di situ ada 4 tupel ya, atau 4 himpunan yang terdiri dari V yaitu himpunan variabel, T itu ada terminal, kemudian P itu adalah aturan produksinya, dan yang satu lagi itu adalah S ya, itu adalah simbol awal. Nah, berarti di dalam pohon penurunan pun ini kita akan mulai dari simbol awal, otomatis itu adalah S. Jadi kita gambarkan ya S. Otomatis dia ada di root atau di urutan di awal. Nah, S ini akan menghasilkan apa? A, B. Ya, dia akan ke seperti state ya. Jadi state-nya apa? Ke A dan B. Nah, di sini A ya kan? Dan B. Nah, gitu ya. Dia akan ke A, B. Kalau kita lihat ini, kemudian A-nya itu akan menurunkan apa? Di sini kan A-nya ada 2 ya. Nah, di sini kan A-nya ada di posisi A ya. Di sini ada di posisi A dan dia harus diturunkan 2 kali gitu. Dia harus ada 2 gitu. Jadi otomatis di sini akan menjadi A, kemudian A ya. Ini loh, ini dari hasil sini ya. Kita lihat A, kemudian A. Nah, kayak gitu ya. Ini kan ada 2 gitu loh. A-nya ini dari mana? Ya ini loh dari sini, karena kan AA itu bisa AA, bisa ke A gitu. Nah, terus sekarang B ya. BB itu adalah BB. Nah, berarti B itu adalah B ya, ini ya, kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini. Kemudian karena ada 2 lagi, berarti kita akan mengulang B, terus ini B, dan di sini B. Nah, gitu. Ini adalah pohon penurunannya dari untayan AA, B, B, B untuk aturan produksi yang ada di sana.
Nah, ini apa namanya, untuk contoh aturan produksi yang ada di situ ya. Sekarang coba lagi untuk aturan produksi ya, untuk aturan produksi yang baru yang lain ya. Misalnya ini S ya, misalnya S itu menghasilkan S besar ya, atau A, kemudian A itu menghasilkan S, B, A. Nah, ini adalah terminalnya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini kita diminta untuk memperoleh untai itu adalah A, kemudian A, terus B, B, A, A. Nah, ini kita diminta untuk menggambarkan pohon penurunan untuk untaian string A, A, B, B, A, A, gitu ya. Jadi untuk proses penurunan itu atau parsing itu bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri, maksudnya yang bagian kiri itu kita perluas dulu gitu loh. Nah, terus atau penurunan terkanan gitu loh ya. Jadi simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Nah, jadi kita coba ya sekarang. Otomatis yang pertama atau yang awal itu adalah S ya. S. Nah, ini loh. S itu kan punya dua ya. A, S, dan A gitu ya. Otomatis di sini ada 3 gitu. A, kemudian A besar, kemudian di sini S. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya mau menggunakan yang penurunan terkiri atau jadinya yang paling kiri. Kan di sini variabelnya ada 2 nih ya. A dengan S. Jadi ini adalah yang kiri dan ini adalah yang bagian kanan. Nah, ini saya menggunakan yang terkiri ya. Kalau yang ini udah nggak bisa diturunkan karena dia kan terminal. Jadi A dulu ya yang saya iniin. Berarti A itu kan dia bisa ke SBA dan BA. Nah, sekarang untuk A-nya ini kan saya udah dapat 1 ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini kan A-nya nih ya, ini udah dapat. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari A lagi ya, A1 lagi. Berarti di sini kita lihat ya. A-nya itu kita turunkan lagi ke SBA. Karena kalau misalnya BA nggak mungkin ya kan. Kalau misalnya kita turunkan ke BA, otomatis akan menyalahi ya dari rangkaian string yang diminta. Karena kan setelah A harus A gitu loh. Pada kalau misalnya kita turunkan ke sini kan dia BA gitu ya. Nah, sekarang berarti A itu akan kita turunkan ke sini dulu, SBA. S, B, kemudian nah kayak gitu ya. Nah, sekarang dari S itu kan bisa ke A, ya enggak? Nah, ini berarti kita bisa turunkan ke, nah ini kan kita udah dapat nih. Ini ya. Karena kan kita terkiri ya udah di kiri dulu ya kan. Karena kan kita tadi pakai prinsipnya adalah penurunan terkiri. Ya, itu berarti dari kiri. Berarti dari A, A. Nah, ini berarti kita udah dapat ya. Berarti sekarang kita yang B ya, B. Ah, ini kan B-nya juga udah dapat nih ininya kan di sini. Jadi sekarang A lagi gitu loh. A. Nah, ini kan berarti kan dari A-nya bisa turun B enggak gitu loh. B, A, A ada nih ya di sini ya. Berarti kita akan turunkan B, A. B, kemudian A. Nah, kalau kita lihat ya, penurunannya itu adalah di sini B ya, ini juga B. Terus ini A, ini A. Nah, tinggal satu lagi ya, kan A lagi kan. Berarti kita ke S.
Nah, kayak gitu. Ini adalah pohon penurunan dari string AA, BB, AA untuk aturan produksi yang ada di sini. Itu ya. Nah, di sini saya menggunakan ya penurunan terkiri. Jadi untuk variabel terkiri lah yang saya akan turunkan dulu sampai dengan dia menuju terminal. Baru saya melangkah ke variabel yang kanannya. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya misalnya contoh lagi ya. Contoh lagi. Misalnya saya punya aturan produksi itu adalah S ini menuju lagi A, B, terus B, A. Nah, ini ya. Kemudian A ke A atau A, S, kemudian B, A, A. Nah, terus di sini B, BS, S-nya besar. Nah, kemudian A, B, B. Nah, ini ya. Terus kita diminta untuk menurunkan A, B, B, A, B, 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 A. Nah, ini kita diminta untuk menurunkan. Yang pertama pastilah S ya kan. S itu dia bisa ke A, B atau ke B, A. Tapi karena string pertama terminal itu adalah A, yang diminta otomatis kan kita gunakan yang ini ya, A, B. Nah, ini berarti A, kemudian di sini B. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang B, kita lihat kan berarti di sini kalau kita lihat ini kan A-nya ya. A. Nah, ini udah selesai ya. Nah, yang kedua adalah A. Sekarang kita lihat lagi. Kan di sini variabelnya cuma B ya. Nah, berarti dari B ini kita lihat yang punya A kecil yang mana gitu loh, terminal A. Nah, ini ya, A. Berarti kan ke sini kan? Nah, ini. Berarti A, kemudian B, terus B. Nah, gitu ya. Nah, ini kan berarti udah 2 ya A-nya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat setelah ini apa? A lagi kan? Gitu loh. Oh, berarti di sini karena cuma B dengan B, berarti kita akan menggunakan ini lagi gitu. Yang ada A-nya lagi. Nah, berarti A, B, kemudian B. Nah, kayak gitu ya. Berarti kan yang ini ketiga ya. Nah, ketiga. Nah, sekarang kita lihat string selanjutnya. Ini apa? B ya, B-nya ada 2 gitu loh. B-nya ada 2 di sini. B. Berarti otomatis di sini B ya. B-nya itu kemana gitu loh. B-nya itu kemana? Yang punya, karena di sini B, yang punya B yang mana? Ini kan B S gitu loh. Nah, ini berarti kita akan menggunakan BS di sini. Tapi dilihat di sini cuma 2 ya. Kalau misalnya di sini saya turunkan dengan di sini B, berarti di sini kan B. Nah, gitu. Nah, yang kedua inilah yang baru dengan B kemudian S. Nih. Kalau kita lihat di sini sekarang ini B-nya sudah ya, B-nya sudah, ini ya. Kalau kita lihat B, B. Nah, ini ya. Terus selanjutnya itu adalah A, B ya, A, B. Nah, ini S-nya lagi ya, kita lihat dengan A, B. Berarti kita menggunakan yang ini ya. Berarti A, terus di sini B ya. Berarti di sini A,
ya, ini A sudah. Terus kita lihat di sini B ya, B. Berarti dari B ini kita kan udah punya terminal ya, 1 ya. Ini adalah B. Nah, itu ya. Nah, ini B-nya baru 1, tapi ini udah terminal semua gitu ya. Nah, ini kan tadi saya menggunakan penurunan terkiri karena ini udah selesai ya, udah nggak bisa lagi, otomatis kita harus mengeksplor yang di sini. Nah, ini kemudian yang kurang itu adalah ini kan BBA gitu. Nah, berarti dari sini kita akan menggunakan di sini ya BBA. Berarti di sini B ya, B ini ya, B yang ada B-nya itu adalah yang ini ya. Berarti di sini B, di sini S ya. Nah, dari S itu kita menggunakan B, karena ini kan B-nya ada 3 ya. Ini kan kurang 2 ya, 1, 2. Nah, ini berarti kan 1, 2. Kemudian S-nya A. Nah, ini. Setelah itu A-nya itu adalah karena cuma 1 di sini ya, kita gunakan yang ini ya. Nah, gitu ya. Jadi cara bacanya gimana? Lah, ini loh yang terkiri dulu, selesai, baru masuk yang kanan. Jadi kalau saya runut ya, ini bacanya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini selesai, baru naik ke atas, ke sini lagi. Nah, itu loh cara bacanya. Nah, yang ini kan ini ke sini dulu, ke sini. Karena saya menggunakan prinsip yang penurunan terkiri. Jadi yang kiri dulu ini saya selesaikan, baru masuk ke kanan. Nah, ini mungkin nanti akan banyak diskusi ya untuk pohon penurunan ini, karena memang nanti akan ada banyak ambigu-ambigu yang muncul ketika kita diminta untuk membuat pohon penurunan dari aturan produksi tata bahasa bebas konteks. Untuk pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di Classroom ataupun di kolom komen, silahkan. Kalau misalnya ada yang kurang paham tentang pohon penurunan ini. Mungkin ini dulu materi untuk pohon penurunan dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.